Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian karena berangkat dari salah satu pertanyaannya viewers atau subscribers. Dia bertanya bagaimana hukumnya VCS atau video call as a case, yaitu menggunakan video sambil nelpon, sambil melakukan perwik-wikan secara tidak langsung dengan menggerak-gerakkan sosis bagi si pria, kemudian menggerak-gerakkan apem bagi si perempuan. Gimana hukumnya praktek yang sedemikian ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka di situ perlu dibatasi. Ada di situ tontonan, melihat gambar yang bergerak yaitu video. Ada di situ pembangkitan pada sesuatu yang terjadi yaitu syahwat, atau pembangkitan pada sosis dan apem. Sampai kemudian terjadi lahar di situ. Kemudian kalau dilanjutkan, dia melakukan daripada berzina. Seperti ini. Bagaimana menurut fikih? Mari kita simak kajian ini secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamit Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karyanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Di situ ada keterangan yahrumu haram an-nazaru, apa melihat, likulli ma, melihat pada setiap sesuatu, la yajuzu yang tidak boleh, al-istimta'u, apa beristimta atau mendapatkan kesenang-senangan bihi dengan ma, walau jamadan, meskipun yang dilihat itu benda padat, benda keras seperti batu, tembok, ka'ayanzura, sebagaimana melihat ilal amudi pada tiang, bisyahwatin, lihatnya tadi dengan syahwat. Jadi kalau melihat sesuatu apapun itu, baik sesuatu itu disukai secara tabiat manusia atau tidak disukai, tapi kalau melihatnya dengan syahwa itu hukumnya haram. Kemudian dikatakan asyahwa itu kapan? Wadhabitu syahwati, adapun batasannya asyahwa, ia adalah ayanzura, seseorang melihat fayaltadza, lalu ia merasa enak dengan melihatnya, menikmati berarti, kama afadahu al-Bajuri, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Bajuri, oleh Syekh al-Bajuri. Kalau melihatnya lalu merasa enak, itu sudah masuk pada asyahwah, seperti itu. Kemudian lanjut pada VCS. Kalian melihat apa di layar itu? Melihat orang yang bajunya sudah berterbangan, sudah hilang dari pemakainya, ada tontonan sosis, ada tontonan apem. Kok kemudian Anda mengalami asyahwa? Berarti hukumnya haram, kan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau pilihannya daripada melakukan perzinahan, kemudian di sisi lain ia mengambil solusi dengan beristimna, yaitu melaharkan sosis atau mengeluarkan apem sampai keluar beneran, ya keluar cairannya maksudnya. Di situ ada keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 34 sampai 35, bisa dilacak. Wa yukhadhu, dan diambil min dzalika, dari hal itu, annahu, bahwasannya, lau ta'arada alaihi zina wal istimna, andai saja terjadi pertentangan antara berzina atau dengan beristimna. Kalau melangkah ke kanan, saya akan melakukan perzinahan. Kalau ke kiri, saya akan melakukan peristimnaan atau penglaharan pada sosis dengan apem misalnya. Kalau ke sana konkret berzina, kalau yang di sini cuma pemuncratan pada apem atau sosis. Biadihi, dengan tangannya, quddimal istimna'u,
maka yang didahulukan adalah beristimna atau memuncratkan sosis atau apem kalau pilihannya daripada berzina. 5. Karena keterangan dzukra yang sudah dijelaskan. Wa kama yahrumu, dan sebagaimana haram al-wat'u fil haidi, apa menjima fil haidi di waktu haid. Yahrumu haram wat'u halilatihi, mewati istrinya fi duburiha pada tuburnya fil haidi dalam haid wa ghairihi dan selain haid. Begitu juga haram mewate di waktu haid. Juga haram mewate istri pada dubur di waktu haid dan selain haid. Begitu seperti yang ada dalam kitab Nihayatuz Zain. Kemudian lebih lanjut ada fatwa dari ulama kontemporer, yaitu beliau fatwahnya dari Syekh Ahmad Mamduh. Wa ajaba, dan menjawab Syekh Ahmad Mamduh. Siapa Syekh Ahmad Mamduh? Aminul fatwa fi Daril Ifta Al-Misriyah. Beliau adalah amin fatwa dalam Darul Ifta Al-Misriyah. Bi annal jinsa al-elektroni, bahwasannya seks al-elektroni yang bersifat elektronik, awit tahaddus fi kalamin muthirin, atau berbicara dalam pembicaraan yang membangkitkan bainar rajuli, antara lelaki, membangkitkan selera, gairah, wal mar'ati, dan antara perempuan, alal internet, menggunakan media internet, wa muhawalati imta'i ba'dil hawasi, dan berusaha memberikan keenakan atau memberikan kepuasan pada sebagian panca indera, min khilalit tawasuli, melalui komunikasi, huwa haramun syar'an, hal itu diharamkan secara syariat, wala yujadu, dan tidak ditemukan syakun, apa keraguan, fi dzalika, dalam hal itu, musyiran, sambil memberikan isyarat petunjuk, ila anna man yaqumuna bihadzal amri, bahwasannya mereka yang melakukan hal ini, laisu faqat min qaliliddin, mereka tidak hanya termasuk orang yang sedikit agamanya, sedikit berpegang teguh pada agamanya, walakin aidan min ma'dumid dhamir, tetapi pelakunya juga dianggap sebagai orang yang hilang hatinya, hilang hati nuraninya. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kita menyimpulkan ternyata praktek VCS ini hukumnya haram karena ada penglihatan yang bisa membangkitkan urusan selera dan gairah tadi, kemudian bisa mengakibatkan pada penglaharan yang diharamkan, yang terlarang tadi karena munculnya syahwat. Bahkan di situ dikatakan para pelakunya rendah pengetahuan agamanya atau kurang berpegang teguh pada agamanya, dan termasuk orang yang kehilangan hatinya, hati nuraninya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.